Ada kita di antara kita yang sudah mencapai hidup 50-60 tahun. Ya, tetapi jangan sampai itu hanya menjadi angka-angka penantian, bisa jadi jangan sampai menjadi angka-angka penantian untuk menjadi bahan bakar di api neraka. Tapi bagaimana angka-angka tersebut menjadi angka penantian kita yang akan menjadi raja-raja di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kita banyak yang menginginkan kita memiliki keturunan, memiliki anak yang soleh dan solehah. Kita ingin memiliki anak yang taat. Cuman kadang-kadang kita lupa bagaimana caranya, bagaimana cara membentuknya. Kalau seorang pedagang yang bijak, kalau dia ingin berhasil dalam berdagangnya, seharusnya ia melihat pedagang-pedagang terdahulu yang sudah pernah sukses. Petani-petani, ya seorang petani melihat petani-petani sebelum dia atau terdahulu, bagaimana orang-orang terdahulu sukses dalam bertani. Maka kalau kita ingin membentuk anak-anak kita menjadi anak yang taat, maka kita lihat orang-orang yang terdahulu yang sudah pernah sukses membentuk, mengajari anaknya menjadi orang yang sukses, menjadi anak yang taat. Jamaah rahimakumullah. Orang-orang yang terdahulu itu ya mendidik, membentuk anaknya. Pertama, mereka selalu mengenalkan anaknya kepada Rabb-nya. Mereka mengenalkan anaknya kepada Tuhannya. Mereka berkata, "Nak, engkau lahir ke dunia ini bukan keinginan bapak, bukan keinginan ibu, juga bukan keinginanmu. Tapi itu adalah kehendak ataupun takdir Allah Subhanahu wa ta'ala." Buktinya apa? Nanti kalau kita diambil oleh Allah, pastinya bukan juga keinginan kita. Kemudian orang tua terdahulu mengajarin anaknya, mereka berkata, "Nak, rezeki itu diberikan oleh Allah. Engkau lihat bapak setiap hari pergi ke pasar, setiap hari pergi ke kebun, setiap hari pergi ke kantor, itu hanyalah perantara saja. Sesungguhnya rezeki itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian mereka sering mengajarkan kepada anak-anaknya, "Nak, semua segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah kehendak Allah. Kalau kita ingin memindahkan satu butir pasir yang ada di laut, walaupun kita semua bersatu, sepakat semua manusia mau memindahkannya, kalau Allah tidak izinkan tidak akan pindah pasir tersebut. Sebaliknya, kalau seandainya Allah berkehendak, Allah izinkan tanpa kita gerakkan pasir itu pindah." Jamaah rahimakumullah. Mendidik anak menjadi anak yang taat sudah digambarkan Allah, dicontohkan Allah di dalam Al-Quran, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik anaknya Ismail. Nabi Ibrahim berkata kepada anak, "Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, aku telah bermimpi, aku telah diperintahkan Allah menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapatmu? Apa jawaban seorang anak yang baru baligh, jemaah? Anak-anak yang baru baligh disampaikan demikian, dia berkata, menjawab jawaban dari sang ayah. Qala ya abatul an ma ta'muru satajiduni insyaallah minas sabirin. Katanya, "Wahai ayahku, kalau itu memang perintah Allah,
Kalau itu memang perintah yang menciptakan kita, kalau itu memang perintah Sang Khalik, maka lakukanlah. Insya Allah kau akan mendapatkan hati orang yang bersabar. Kalau orang anak yang belum mengenal Tuhannya, tidak mungkin jamaah bisa berkata demikian. Ini betul-betul anaknya Ismail sudah mengenal Tuhannya, sudah taat dan takut kepada Tuhannya. Jamaah rahimakumullah. Selain orang-orang tua terdahulu mengajarkan anaknya mengenalkan kepada Tuhannya, mereka juga menceritakan tentang orang-orang soleh, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang ahli sabar, orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Bagaimana kalau kita ceritakan seorang yang bernama Ibnu Abbas, umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran jamaah. Kemudian juga ada Hasan, cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 7 tahun, umur 7 tahun sudah meriwayatkan hadis. Adiknya tidak kalah lagi, Husain 6 tahun sudah meriwayat hadis. Ini anak-anak muda semua jemaah. Bagaimana Uwais Al-Qarni, anak muda yang sangat berbakti, yang sampai dianggap yaitu merupakan salah seorang penduduk langit. Saking berbaktinya kepada orang tua, ia mampu menggendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah untuk berhaji jemaah. Belum lagi kita kenal cerita sejarah Konstantinopel. Itu memiliki yang menaklukkan Konstantinopel itu salah satu pasukan atau jamaah. Kalau kita bilang itu pasukan khusus, ya, yang dapat menaklukkan Konstantinopel. Pemimpinnya, komandannya itu yang bernama Sultan Muhammad Al-Fatih. Umurnya baru 21 tahun jamaah. 21 tahun umurnya sudah memenangkan, padahal sebelumnya sudah berapa kali dicoba untuk menyerang Konstantinopel tapi tidak berhasil. Pasukan di tangan Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih, Konstantinopel tunduk. Setelah mereka mendapatkan Konstantinopel jamaah, mereka ingin melakukan salat Jumat pertama, tetapi mereka bermuhasabah siapa yang akan menjadi imam pada waktu salat Jumat nanti. Maka salah seorang berdiri dan berkata, "Wahai sekalian saudara-saudaraku, siapa yang akan menjadi imam pada Jumat ini? Ya, kita akan bermuhasabah." Seorang tersebut bertanya, "Siapakah di antara kalian yang sejak balir sampai saat ini tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu berjamaah?" Kalau yang sudah pernah meninggalkan sholat, silahkan duduk. Apa yang terjadi jamaah? Tidak ada dari semua tentara pasukan itu yang duduk. Artinya tidak ada mereka yang meninggalkan sholat 5 waktunya. Kemudian ditanya lagi, siapa di antara kalian yang sejak balir sampai saat ini yang tidak pernah meninggalkan takbiratul ula? Sebahagian dari pasukan itu duduk, sebahagian besarnya masih berdiri. Termasuk Sultan Muhammad Al-Fatih masih berdiri. Kemudian ditanya lagi jamaah, siapakah di antara kalian yang sejak balir sampai saat ini yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajudnya? Apa yang terjadi jamaah? Semua pasukan itu duduk, kecuali Sultan Muhammad Al-Fatih. Sejak umurnya balir sampai 21 tahun tidak pernah meninggalkan sholat tahajud jamaah. Ini anak muda. Anak muda ini
sangat berpengaruh di dalam agama kita, bahkan di dalam bernegara dan bermasyarakat. Oleh karena itu jamaah, pengaruh anak muda ini ditentukan bagaimana terbentuknya ia dari kecil. Kalau ia memiliki semangat yang kuat untuk belajar, semangat yang kuat untuk berjuang, insya Allah anak tersebut akan dibimbing oleh Allah ke jalan yang lebih baik ke depannya. Oleh karena itu jamaah, mari kita jaga pemuda-pemuda kita. Karena kita sendirilah yang menjaga pemuda-pemuda kita ini, tidak ada orang lain. Dan kita juga yang mengharapkan keberhasilan mereka. Kalau kita lihat sekarang bagaimana perjalanan banyaknya anak muda yang nongkrong nggak keluar, apalagi sampai rusuh-rusuh jamaah. Prihatin kita melihatnya, bagaimana akan masa depannya. Kita sebagai orang tua mengharapkan mereka adalah generasi penerus bagi negara kita, bagi masyarakat kita, bagi daerah kita dan lingkungan, terutama untuk keluarga kita jamaah. Oleh karena itu kami menghimbau kepada kita semua, mari kita perhatikan sedikit anak-anak muda kita, semoga kedepannya mereka menjadi anak-anak yang dapat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jamaah, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih dan kurang mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.